Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanatalah. Sadaqallahul azim. Sahabat sekalian, ketika kita melakukan beberapa aktivitas, umpama aktivitas kita dalam kantor, aktivitas kita di perusahaan, kita punya atasan. Atasan kita itu suka dengan kinerja kita. Atasan kita suka dengan prestasi yang kita lakukan. Kemudian atasan kita menyampaikan kesukaannya kepada apa yang kita kerjakan, menyampaikan kesukaannya dengan prestasi yang kita lakukan, tentu kita akan bangga. Nah, kali ini kita akan menyampaikan beberapa hal amaliyah yang nanti akan disukai, akan dicintai oleh zat yang maha pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala, oleh zat yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau Allah sudah cinta, ini kalau Allah sudah suka sama siapapun, sama makhluk, maka apapun yang diingini oleh orang itu, apapun yang dikehendaki oleh orang itu semuanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa amaliyahnya? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Baik. Maka di sini kami akan menyampaikan kalimat hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang yang cinta Nabi itu dengar hadisnya dia udah senang, sangat merindukan. Apa sih hadis-hadis Nabi? Apa sih kalam-kalam Nabi? Kami ingin mendengarkan. Karena kalau orang cintakan, dengar suaranya itu udah senang, dengar kata-katanya itu senang. Nah, maka mudah-mudahan kita golongan orang yang sangat mencintai Kanjeng Nabi. Salah satunya hadisnya, kalimahnya, apa-apalah yang nyambung dengan Nabi kita suka dan cinta. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wa an Abi Abdirrahman Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyun qala birrul walidain qultu summa ayyun qala al jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih. Dari sahabat Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhoinya, beliau menyampaikan, sa'altun nabiyya, aku tanya kepada baginda Nabi. Ini senangnya menjadi sahabat, Masya Allah. Bareng dengan Nabi, hidup dengan Nabi, jalan bareng dengan Nabi, majelis taklim bareng Nabi, jamaah bareng Nabi, mungkin makan bersama bareng Nabi. Masya Allah, senangnya kayak apa ya? Dengan baginda Nabi, dengan utusan Allah, afdalul makhlukat. Bangga sekali kita, Masya Allah. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah ta'ala, amalan apa yang memang dicintai Allah ya Rasul? Aku ingin melakukannya supaya Allah cinta dengan aku, supaya Allah sayang dengan aku ya Rasul. Qala,
Maka baginda Nabi menjawab, karena ada 3 hal saudara sekalian. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, atau salat tepat waktu, atau salat awal waktu. Ini kata-katanya ada 3 ya. Salat pada waktunya, salat tepat waktu, salat awal waktu. Nah, kalau sudah bicara sholat pada waktunya, tentu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan kepada orang-orang iman. Memang waktunya sudah dikasih batasan oleh Allah. Contoh, kalau sholat duhur, ketika matahari ada di atas kepala kita, geser sedikit bayangannya, itu masuk waktu sholat duhur. Kemudian kalau bayangan matahari yang membayangkan pada badan kita sudah sama dengan badan kita, mislu dhilli syai'in, maka habislah waktu duhur. Kalau bayangan sudah sama geser sedikit, maka masuk waktu asar. Nanti kalau matahari tenggelam, habis waktu asar, masuk sholat maghrib. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat pada waktunya. Ini jangan sholat subuh, sholatnya jam 7 matahari udah nongol. Sholat tepat waktu, ya tepat. Kalau waktu duhur ya sholat duhur, kalau waktu asar sholat asar. Ini jangan dibalik. Wong sholat duhur kodok sholat subuh, sholat asar kodok sholat duhur, sholat isya kodok sholat maghrib. Ingat tepat waktu. Nah, ini kalimat yang selanjutnya masih pada yang pertama, sholat pada waktunya, sholat awal waktu. Ini yang sangat penting, karena yang namanya sholat awal waktu itu sangat dianjurkan oleh agama, oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika sudah ada kumandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kita berduyun-duyun menuju masjid. Ayo berduyun-duyun menuju musola, surau untuk sholat jamaah. Masya Allah. Karena yang namanya sholat jamaah, ya, as-salatul jamaah khairun ay afdalun min salatil fardhi bisab'i wa ishrina darajatan. Jadi sholat jamaah itu pahalanya lebih bagus daripada sholat sendiri. Kalau sholat sendiri 1 derajat, kalau jamaah jadi 27. Nah, di sini Allah suka kalau sudah ada kumandang adzan berbondong-bondong sholat. Ini jangan kayak saya ini, kayak ustadznya. Ini kadang-kadang kalau sudah ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah nanti dulu ngabisin udut, ngabisin rokok yang tukang rokok, atau lagi ngopi, sudah azan, nanti dulu kopinya bagi seduh, masih panas. Atau kalau orang-orang yang di kampung nih, petani, jadi kalau lagi tanam padi, lagi tandur, sholatnya diundur-undur. Nah, sholatnya nanti dulu lah, ini baru aja masuk sawah. Ini yang para pekerja di kantor, di metropolitan, dimanapun. Kalau sudah ada kumandang adzan sholat, itu panggilan Allah, buru-buru kita. Nah, ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini mas, di dalam kitab Dardir Mi'raj, baginda Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj itu dilihatkan oleh Allah, melihat ada orang mas, itu kepalanya dibenturkan ke batu. Tak, sakit ya Allah. Tak, sakit ya Allah. Kenapa? Dari kepalanya ngucur darah.
kepalanya pecah, keluar otaknya, teriak sakit ya Allah, sakit ya Allah. Kanjeng Nabi tanya, Jibril, man haula? Itu siapa Jibril? Oh, haula'i ummatuka, itu umatmu, Masya Allah. Emang umatku yang kayak apa? Di sini penjelasannya umat yang meninggalkan sholat. Tapi kalimat meninggalkan sholat dalam kitab Dardil Mi'raj memang pertama orang yang meninggalkan sholat. Tapi di sini yang saya sambungkan orang yang menunda-nunda menjalankan sholat. Entar dulu, entar dulu, entar dulu. Maka sahabatku semua, kalau ingin dicintai oleh Allah, ayo yang pertama sholat pada waktunya, sholat tepat waktu, yang lebih bagus sholat awal waktu. Kalau sudah ada diundang, yo sholat, berangkat kita sholat, kita jamaah. Karena jaminannya kalau jamaah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen dicintai, sholat awal waktu. Nih mak-mak nih yang suka melototin televisi, yang suka melototin HP, silakan melototin, silakan mainkan. Tapi kalau sudah dipanggil oleh Allah, buru-buru. Maaf nih, ini bercanda tapi agak jorok. Ini dipanggil sholat ama dipanggil berak, itu lebih mulia dipanggil berak. Ayo coba, kalau ini perut mules, pingin berak, loncat, buru-buru kita ke MCK, buru-buru ke kamar mandi. Tapi kalau ada kumandang adzan, kehelang, ini seakan-akan berak nih, ama adzan masih hebatan berak nih, naudzubillahi min dzalik. Ini maka perlu disampaikan, sadar wahai sedulur, wahai sahabat semua, kalau sudah ada kumandang, ayo sholat awal waktu, sholat tepat waktu, sholat pada waktunya, itu dicintai oleh Allah. Apalagi kalau kalimatnya lebih tajam, orang yang sholat itu menegakkan agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Orang yang menjalankan salat adalah menegakkan agama. Orang yang meninggalkan salat adalah orang yang merobohkan agama. Maka orang yang dicintai Allah salah satunya menjalankan salat, menjalankan pada waktunya, menjalankan tepat waktunya, menjalankan awal waktu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita masuk qultu summa ayyun ya Rasul. Kemudian Abdullah bin Mas'ud atau terkenal Ibnu Mas'ud tanya lagi, kemudian naon deui, kemudian apa maneh ya Rasul, apalagi supaya saya ini selain sholat ada lagi amalan yang dicintai oleh Allah, saya kepingin sekali dicintai oleh Allah ya Rasul. Qala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita nengok ayat dalam surat Al-Isra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wa qadha rabbuka, sudah menjadi ketentuan Allah, kamu jangan menyembah Tuhan selain Allah. Tuhan kita hanya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, di sini setelah kekuatan kalimat pokoknya tiada Tuhan kecuali Allah, harus sembah Allah, di sini juga wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua harus berbuat baik, sopan santun, berbakti, jangan melawan orang tua. Salah satu dosa besar adalah akil walidain, melawan orang tua, menyakiti hati orang tua. Pak Ustaz, kalau menyakiti orang tua, maaf, membantah, maaf, memukul, maaf kalau kita melihat tayangan-tayangan televisi saat ini mengerikan.
ada anak kandung membunuh ibu kandung, ada anak membacok orang tua. Ya Allah, na'udzubillah. Padahal dalam Al-Quran ada kalimah, jangan sampai nggak boleh, nggak boleh, bentak nggak boleh, lu apalagi sampai membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang menyakiti orang tua dibenci oleh Allah, orang yang durhaka dan akan dibenci oleh Allah. Tapi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, itu dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini Mas, ada satu cerita. Ini cerita tentang hebatnya orang yang berbakti kepada orang tua. Sama-sama kenal dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini sampai-sampai sahabat Ali dan sahabat yang lain, ketika minta tambahan barokah doa dari baginda Nabi, Nabi menyampaikan, kamu cari yang namanya Uwais Al-Qarni, karena doanya sangat mustajabah. Di sini tentu akan pertanyaan, Nabi lah doanya mustajabah, tapi kenapa harus ke Uwais Al-Qarni? Karena Uwais Al-Qarni, Masya Allah, orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Coba lihat, ketika ibunya itu udah tua renta, lumpuh, ibunya minta, Uwais, dan 5 bulan lagi atau 7 bulan lagi akan melaksanakan wajibnya ibadah haji. Ibu ingin berangkat haji. Siap. Itu Uwais Al-Qarni mulai tanggal itu, hari itu beli keledai kecil. Tiap pagi, siang, sore digendong, naik gunung, turun gunung, sampai orang menyatakan ini orang gila ini. Ternyata untuk latihan menggendong Uwais Al-Qarni dalam radius 50 sampai 100 kilo lebih. Gendong ibunya berangkat haji jalan kaki. Nanti di sana tawaf keliling Ka'bah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Itu keliling 7 kali. Nanti wukuf di Padang Arafah dan segala macamnya. Itu latihan. Ya Allah, ternyata pas waktunya kuat untuk menggendong. Tawafnya, sa'inya, terus semuanya digendong karena ibunya sudah tua renta. Ketika di depan Ka'bah, ibunya memunajat kepada Allah dengan segala sesuatunya. Uwais Al-Qarni menang baik, cicing baik dia. Ditanya oleh ibunya, Uwais, ini kan di depan rumah Allah, Baitullah, kamu kok tidak minta apa-apa kepada Allah? Saya cukup minta ridhomu, Ma. Saya cukup minta ridhomu, Ibu. Karena apa? Ridho Allah, firidhal walidain. Allah akan ridho kepada siapapun kalau orang tuanya ridho. Masya Allah, cukup minta ridho ibunya. Nah, dengan seperti ini saudaraku, ayo berbuat baik kepada orang tua, jangan membantah. Jangan sampai menyakiti orang tua. Menyakiti orang tua salah satunya apa? Membantah perintahnya. Wah, apalagi kalau akhir ini banyak yang rebutan warisan. Na'udzubillahi min dzalik. Ayolah sahabat sekalian, orang tua yang sudah membesarkan kita, orang tua yang sudah mendidik kita, kita hormati, kita berbakti, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga, qultu summa ayyun. Kemudian tanya lagi, apa lagi ya Rasul supaya aku dicintai oleh Allah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Kalau dulu perang melawan orang-orang kafir yang membantah, memberantas, melarang agama, perang kita berangkat dulu di zaman Nabi. Kalau saat ini jihadnya apa? Jihadnya bukan bawa bom meledakkan masjid, bukan. Bukan bawa bom meledakkan tempat, bukan. Tapi jihadnya kita ambil. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasifatus Syaja menyampaikan, al-jihadu huwa mujahadatun nafsi. Memerangi hawa nafsu. Inna nafsala ammaratum bisu'. Nafsu amarah itu kepengennya ngelakuin yang jelek-jelek.
pengennya judi, pengennya narkoba, pengennya narkotika, pengennya mabok-mabokan, itu dilawan. Saya nggak mau judi, saya nggak mau narkoba, saya nggak mau narkotika, saya nggak mau mabokan, saya pengen ibadah kepada Allah. Itu namanya jihad. Ada orang tua yang tidak mendidik anaknya, ada orang tua yang tidak perhatian kepada keluarganya, dilawan. Saya harus mendidik, itu namanya jihad. Ada orang yang malas-malasan bekerja, maunya cuma minta-minta, dilawan. Saya harus bekerja, ini adalah jihad. Apalagi ada orang yang malas ngaji, malas datang di majelis taklim. Ini kalau ada pengajian rata-rata yang ngaji kolot semua, wong tua kabeh besar mati. Anak mudanya pada kemana? Dengan melawan hawa nafsu, melawan keingkaran, melawan kemungkaran, melawan kemaksiatan, itu namanya jihad. Ketika nafsu bisa direda, malas baca sholawat terus baca sholawat. Ketika nafsu bisa direda, malas baca Quran baca Quran. Ketika nafsu direda, malas sedekah karena pelit terus mau sedekah, itu namanya jihad, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bicara para pemimpin kita yang sebagian benar-benar ditangkap KPK, yang memakan uang rakyat, ini jihad, lawan hawa nafsunya. Jangan makan uang rakyat, jangan korupsi, karena itu hukumnya nggak boleh dilarang oleh agama. Lawan, itu namanya jihad. Maka sahabatku sekalian yang dicintai oleh Allah, kita ingin lebih dicintai oleh Allah, maka Nabi memberikan solusi, Nabi memberikan terobosan. Ada 3 hal. Pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah, artinya memerangi hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan melakukan 3 hal ini, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.